Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kekuatan, kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan meskipun melalui via online ini. Dan tak lupa pula ketika kita kirimkan salam serta salawat buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menjadi panutan kita di muka bumi ini. Jadi baiklah, langsung saja di sini kami ingin memaparkan materi kami mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap bidang pengolahan industri. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama itu Ali Imran, saya sendiri. Yang kedua Rijal, yang ketiga Fendi, yang keempat Bilsan, yang kelima Nurul, yang keenam Samsia, yang ketujuh Usnul Fatimah, yang kedelapan Anun Rifka, dan yang terakhir itu Rasfika Sari. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Untuk itu saya persilakan. Langsung saja, dampak perkembangan teknologi terhadap bidang pengolahan industri. Dampak dari perkembangan teknologi baru bisa menjadi pintu untuk masuknya pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Hal tersebut menjadikan proses transfer teknologi menjadi sangat cepat karena begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan dampak dan pengaruh terhadap kemajuan industri pada masyarakat maupun perusahaan. Teknologi terhadap bidang pengolahan industri. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18. Ketika masyarakat pertanian lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini, revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat, atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Dengan adanya konsep revolusi industri, risiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan hingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal yang lain. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit memakan waktu lama dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, risiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Revolusi industri 1.0 terjadi. Manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol, dibutuhkan istirahat berskala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelum mesin uap
ditemukan kapal berlayar dengan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari suatu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir 80%. Industri 2.0 terjadi di awal abad 20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang, tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik, namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total, tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis, cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer juga semakin cepat. Komputer yang dulunya sebesar ruangan terus mengecil dengan fungsi yang semakin luar biasa. Saat ini, fungsi dari komputer tersebut hanyalah sebagai salah satu perangkat. Dan kita mulai memasuki era revolusi industri baru, yaitu revolusi industri 4.0. Dampak positif terhadap bidang pengolahan industri. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi. Teknologi modern telah menggantikan radio dengan televisi, dan sekarang bahkan televisi sudah digitalkan menjadi LCD dan LED. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan sumber informasi yang lebih handal. Menghemat waktu, teknologi yang digunakan untuk melakukan pencarian terhadap tempat tersebut adalah Google Maps. Dengan memanfaatkan Google Maps, memudahkan kita untuk mencari lokasi secara tepat. Aplikasi buatan Google tersebut sangat membantu untuk melakukan navigasi pada daerah yang belum pernah kita kunjungi. Menghemat pengeluaran. Salah satu tujuan utama teknologi adalah membuat segala sesuatu lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjangkau bagi orang-orang. Oleh karena itu, teknologi memangkas proses bisnis yang cenderung panjang dan berbelit. Hal tersebut membuat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pengguna lebih kecil dan lebih efisien. Contohnya, penggunaan kasir manusia bisa digantikan dengan kasir mesin. Selain itu, penggunaan e-card untuk melakukan pembayaran dan pada jalan. Inovasi di berbagai bidang teknologi benar-benar telah menghasilkan digitalisasi dan modernisasi di berbagai bidang, baik itu di bidang kedokteran ataupun pertanian atau elektronik. Teknologi telah menghasilkan revolusi global. Teknik yang lebih baik dalam bertani telah menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih sehat. Teknik pertanian layar membutuhkan lebih sedikit ruang dan menghasilkan lebih banyak makanan. Kesehatan hewan yang lebih baik menjamin hasil yang lebih banyak
dari produk susu dan unggas. Sektor kesehatan juga mendapat banyak manfaat dari ledakan teknologi. Teknologi untuk komunikasi sebelum penemuan ponsel dan telepon. Orang menggunakan surat untuk komunikasi dengan kerabat dan teman mereka. Sangat sulit bagi orang untuk berkomunikasi melalui surat karena mengirim surat membutuhkan banyak waktu dan juga biaya. Tetapi setelah penemuan telepon dan telepon genggam, menjadi sangat mudah bagi orang untuk berkomunikasi dengan kerabat mereka dalam hitungan detik. Melalui ponsel, kita juga dapat berkomunikasi dengan kerabat dan teman melalui video call. Dan saya pikir ini adalah salah satu keuntungan terbaik dari teknologi bagi manusia. Ini menghemat waktu dan juga uang bagi orang-orang dalam komunikasi. Selanjutnya, dampak negatif teknologi terhadap bidang pengolahan industri. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Dan yang terakhir, resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Jadi itulah tadi hasil daripada pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.